Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Mas Adnan kok enggak ngaji, kenapa itu? Ya ngaji dulu. Mas Andika ngaji dulu.
Mas Nafis ngaji dulu. Ini kan kamu berarti berhenti toh, ini nek lanjut ini aja. Dimatiin dulu boleh. Nanti mulai lagi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini tadi menambah keimanan kalian. Ya. Untuk selanjutnya saya cek dulu. Mas Abdan, Adnan, Afifuddin, Akbar, Alina, Andica, Andika Ramadhanu, Arum, tidak berangkat nggih. Billy, Mas Denny, mboten berangkat. Gaudi Ezra, Habib, Inarotul, Isra Dewi, ada Jihan, Kesha, Lita, Muhammad Alfareza, Nafis, Naufal Faiz, berangkat. Nesa, Noviana, ada Nur Aini, ada Rafael, Wima, Yuni. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya pada kegiatan pagi ini, yang di sini sehat semua nggih? Alhamdulillah. Ya. Untuk kegiatan pagi hari ini kita akan masih mempelajari transformasi geometri, juga masih mempelajari tentang pencerminan. Nah, pencerminan kemarin kita sudah bisa menjelaskan definisi dari pencerminan dan sifat-sifat dari pencerminan. Nah, untuk selanjutnya kita nanti akan mempelajari pencerminan terhadap 4 garis istimewa, yaitu sumbu X, sumbu Y, kemudian garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Nah, untuk kemarin, untuk tugas-tugas kalian, ini saya tampilkan di sini ya. Tugas kalian kemarin adalah membuat dengan aplikasi Canva atau dengan aplikasi yang lain tentang peta konsep apa yang kalian pelajari pada hari kemarin. Nah, ini banyak yang sudah mengirimkan, diantaranya di sini di upload di status WA-nya masing-masing, ya. Sudah terbaca beberapa ini, terus di screenshot dikirimkan ke WA-nya Bu Ati. Nah, ini ada beberapa definisi, kemudian sifat-sifatnya. Di sini juga peta konsep, definisi,
pencerminan dan sifat-sifat pencerminan, ya. Kemudian ini ada dibentuk seperti ini, pencerminan ada sifat-sifatnya, kemudian di sini ada definisinya, ya. Jadi di sini sudah kalian bisa menampilkan dalam bentuk Canva dan diupload di status WA-nya masing-masing dan ada beberapa yang masuk di IG-nya masing-masing. Nah, sekarang bisa kalian sebutkan sifat-sifat dari pencerminan. Kita ulang sebentar, ya. Sifat-sifat dari pencerminan. Coba ada yang bisa menyampaikan sifat-sifat dari pencerminan. Satu apa? Sifat-sifat dari pencerminan kemarin. Ya, satu apa kemarin? Bisa? Bisa diingat lagi sifat-sifat dari pencerminan. Yo, silahkan. Mas Habib. Coba lebih keras lagi supaya yang lain bisa mendengarkan. Bayangan suatu bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Oke, jadi sifat yang pertama, bangun dari asli dan bayangannya ukuran dan bentuknya sama. Oke, ukuran dan bentuknya sama. Sifat yang kedua, terima kasih Mas Habib. Sifat yang kedua, Mbak Alina. Nah, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin, gitu nggih. Nah, ini sifat yang ketiga. Ya, siapa lagi? Mbak Lita, boleh. Nggih, yang berhadapan. Jadi benda asli dengan bayangannya berhadapan. Ini nggih. Jadi sifat-sifat dari pencerminan sudah kalian pahami untuk yang kemarin. Untuk yang sekarang kita akan mempelajari tentang pencerminan pada 4 buah garis yang istimewa. Nih. Nah, ini kemarin kalian sudah menggambarkan batik juga yang kongruen atau yang simetris, ya, simetris. Nah, di sini kalau batik ini simetrisnya dengan garis vertikal. Jadi di kanan dan kiri sama persis. Kemudian yang di sini ini bisa secara diagonal simetris, diagonal ke kiri simetris, kemudian dengan mendatar juga simetris, dengan yang garis vertikal juga simetris. Nah, kemudian di kupu-kupu ini juga secara vertikal dia simetris, kanan kirinya sama persis. Nah, ini contoh-contoh dari pencerminan, gitu nggih. Nah, manfaat salah satunya adalah ketika kalian memasang ubin, ya, tukang itu memasang ubin di sini supaya bentuknya bagus. Bagaimana dibuat simetris? Ini ubin 1, ubin 2, ubin 3, ubin 4. Nah, ini dipasangkan biar simetris. Jadi di sini kalau kita balik di sini segitiga kan tidak bagus, ini akan longgar seperti itu, nggih. Nah, ini salah satu manfaat dari pencerminan, yaitu pada tukang yang memasang ubin seperti itu. Ini salah satu manfaat dari pencerminan. Nah, sekarang siapkan untuk pretestnya, soal pretest dibuka untuk lembar pretest. Silakan kalian kerjakan. Ini materi yang kemarin dan materi yang akan kita pelajari. Waktu mengerjakannya adalah 5 menit dari sekarang dengan memilih jawaban yang paling tepat dengan menyilang salah satu jawabannya. Disilang saja di jawabannya, ya. Sudah?
Sayang. Dibaca dulu. Dijawab sendiri-sendiri ya, mandiri. Dijawab sendiri-sendiri untuk pretest. Kenapa? Oh iya. Iya nanti dulu, duduk dulu. Okay. Bisa? Saya cepat menggarap ini. Mas Andika belum, ayo. Pinjam temannya dulu. Oke. Ini mana? Nafis, Mas Nafis sudah. Terus yang lain mana ini? Ini Mas Akbar mana? Ya, oh pinter, ya sudah. Mas Rafael. Jangan lupa tulis namanya ya. Ya ora dekat-dekat banget sini rata rene. Nah, kenora sumo. Sudah ya? Oke. Untuk soal pretestnya, kira-kira jawaban yang tepat apa ini? Ya, nanti disimpan dulu. Ya, nanti akan saya koreksi. Oke. Ya. Untuk pretestnya sudah? Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan dengan pembelajaran PBL modelnya, nanti akan saya berikan permasalahan, diselesaikan oleh kelompoknya dengan berdiskusi, kemudian anak-anak menampilkan hasil diskusinya. Tujuannya adalah diharapkan siswa yang pertama dapat menentukan koordinat bayangan titik dengan transformasi refleksi terhadap 4 garis istimewa yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, kalian dapat menggambar bayangan hasil pencerminan suatu benda pada koordinat kartesius dengan baik. Yang ketiga, kalian dapat menemukan rumus refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan garis Y sama dengan X, serta garis Y sama dengan negatif X dengan tepat. Selanjutnya, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencerminan atau refleksi dengan tepat. Nah, ini tentu saja disertai dengan sikap beriman dan bertakwa, tadi yang sudah kalian terapkan di awal pembelajaran kita dengan mengaji dan berdoa. Kemudian gotong royong dari kalian, kerjasama dari kalian, gitu ya. Ini tujuan yang diharapkan dari pembelajaran ini. Penilaian yang akan kita lakukan adalah yang pertama, penilaian kinerja kelompok, penilaian sikap, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan gotong royong. Kemudian penilaian presentasi hasil diskusi, penilaian pengetahuan, pretest, posttest, dan penugasan mandiri. Nah, ini untuk penilaian keterampilan. Nanti untuk presentasi hasil diskusi disajikan dalam bentuk Canva atau aplikasi yang lain, gitu ya. Nanti untuk aplikasinya itu dikirimkan, hasilnya dikirimkan ke WA-nya Bu Atik, nanti akan kita tampilkan di sini, gitu ya. Ini penilaian yang akan kita lakukan. Yang kedua, langkah-langkah pembelajarannya adalah dengan pendahuluan yang sudah kita laksanakan tadi. Kegiatan inti dengan mengerjakan LKPD dengan berdiskusi. Kemudian setelah diskusi, anak-anak nanti akan menyampaikan hasil presentasinya. Selanjutnya pendalaman materi. Kepada kegiatan penutup nanti kita akan tarik kesimpulannya, kemudian ada post-test, refleksi, dan yang lain. Mas Adnan sama Mas Ezra mau bermain dulu? Boten. Ya, fokus ke pembelajaran ya. Selanjutnya ya coba kita praktekkan. Kalau tadi sudah mengetahui definisi dari pencerminan, kemudian sifat-sifat pencerminan, kita akan mempraktekkan di koordinat kartesius di depan.
Nggih. Yang pertama saya minta untuk memperagakan ke depan, dipasangkan ini sebagai titiknya, nggih, dipasangkan di koordinat, nanti terserah kalian mau dipasangkan di mana. Ngeten nggih. Jadi ini ada perekatnya, nanti silakan dipasangkan di situ. Yang pertama, tolong untuk Mas Rafael ke depan. Masang ke titiknya ini pada koordinat di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Nah, monggo Mas Rafael ke depan. Memasangkan titik saja. Ya, silakan. Ya. Nih, silahkan. Ini benda aslinya ya, benda aslinya. Silakan mau dipasangkan di mana? Dipaskan di titiknya, Mas. Sayang, kebalik. Yang ada solatifnya. Nah, jadi perpotongan ini ya, perpotongan gini. Yo. Yang perpotongan itu kan kita tidak bisa ini. Yang ini loh perpotongan ini pas tengah-tengah, nonton. Tidak harus di situ, boleh di tempat lain. Di situ saja. Tip. Oke, terima kasih Mas Rafael. Nah, ini titik aslinya ya, titik aslinya. Titik aslinya sekarang tentukan bayangan dari titiknya Mas Rafael jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X. Coba untuk Mas apa ya? Mas Habib, tolong pasangkan terhadap sumbu X. Nggih. Kira-kira di mana bayangannya? Ini sama persis nggih, sama-sama kuning. Nggih, di mana bayangan titiknya Mas Rafael terhadap sumbu X? Sumbu X-nya yang mana? Oke, berarti bayangannya berada di mana? Ini misalnya kamu di sini. Gitu. Terus cerminnya neng kene. Kalau cerminnya di sini, bayangannya di situ betul tidak? Nah, berarti di mana? Cerminnya ini, sumbu X, nah ini toh sumbu X. Berarti ini cerminnya. Bayangannya di mana? Oh ya, paham saya gitu ya. Di mana? Oke. Iya. Ini Mas Habib menemukan bayangannya di sini. Kira-kira teman-teman yang lain betul tidak ini? Insya Allah benar, betul? Benar ya. Jadi titik aslinya di sini, titik awalnya di sini. Titiknya berarti ini berapa koma berapa? Negatif 6,2. Hasilnya bayangannya di mana? Negatif 6, negatif 2. Berarti yang berubah yang mananya ini? Yang berubah di X-nya yang depan atau yang belakang? Yang belakang. Semula berapa? 2 menjadi. Oke, satu lagi. Nah, kalau tadi yang putra, sekarang yang putri. Coba tentukan titik awalnya pada diagram Kartesius di depan. Yo, Mbak Wima tolong. Nih, titiknya biru. Ya, siap-siap untuk yang menentukan bayangannya. Nggih, menentukan bayangannya. Aslinya dulu, titik aslinya, titik awalnya. Boleh? Oke, di situ ya. Siap. Nah, kalau Mbak Wima titik awalnya di situ, cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y sudah bisa dilihat sumbu Y. Tentukan bayangannya yang sudah menemukan, silakan maju ke depan. Ayo. Silakan yang sudah menemukan. Pasangkan di depan. Kalau tadi saya tunjuk. Sekarang maju dewe. Nah, sikap percaya dirinya ditumbuhkan. Boleh silakan Mbak Kesha. Oh, mati ya. Oke. Bentar, yuk. Noing. Ya Mbak Kesha boleh? Tak kirain mau tunjuk jari. Nah, silakan.
Ya, bayangannya di mana ini? Terhadap sumbu Y. Oke. Di situ. Coba untuk yang lain. Sudah tepatkah untuk bayangannya yang dipasangkan Mbak Kesa? Silakan Mas Ezra, dibetulkan. Kebablasan semeter jadi. Ayo ya silakan dibenarkan Mas Ezra. Buatan kebablasan berarti tepat itu? Yang lain? Coba. Kira-kira sudah tepat atau belum itu? Salah, bisa membetulkan lagi Mbak Kesa. Ayo ya silakan. Boleh dibetulkan lagi. Nah, Mas Ezra tahu ngetanol. Ayo maju sendiri. Jangan menyuruh temannya. Yuk. Ayo. Mbak Jihan boleh? Sudah tepat belum? Belum. Ya silakan dibetulkan. Iya. Dibetulkan. Coba kita lihat. Nggih. Nah, Mas Ezra sepakat? Mboten. Harusnya bagaimana lagi? Oh, mboten ngertos. Tapi nah, gitu sekarang mboten ngertos dan sebagainya. Oke, kalau di sini untuk titik awalnya Mbak Kesa tadi memasangkan di sini ya. Kemudian dicerminkan terhadap garis atau sumbu Y sehingga bayangannya ketemu di sini gitu nggih. Coba kita lihat. Untuk titik aslinya berapa koma berapa koordinatnya? 1,2. Kemudian untuk bayangannya berapa? Ayo, bayangannya koordinatnya? Koordinat bayangannya? Negatif 1,2. Berarti yang berubah yang belakang atau yang depan? Yang depan, yang semula 1 menjadi negatif 1. Nah itu nanti akan menjadi diskusi kelompok kalian. Silakan untuk LKPD-nya dibuka dulu. LKPD-nya dibuka. Di situ kalian diskusikan. Nah ketika ada seorang anak berdiri di situ di gambar ini ya. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya gimana? Digambar dan dituliskan di kolom-kolomnya ini. Selain digambar di gambarnya, di koordinat kartesiusnya, titiknya. Ini titiknya bisa kalian awali dengan misalnya dengan A gitu atau C atau K. Silakan dikasih hurufnya. Nah sebelum menuju ke LKPD, kita bentuk kelompoknya dulu. Ya, dibentuk kelompoknya dulu. Ini tadi sudah kita acak sebagai tim-timnya, tim 1 atau kelompok 1, tim 2 sampai kelompok 6. Nah ini untuk Mbak Wima nanti masuk di kelompok 6 saja. Ya silakan. Dari sekarang menempati kelompoknya masing-masing, urut ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, silakan. Ayo segera berpindah ke kelompoknya masing-masing. Ya silakan berpindah ke kelompoknya masing-masing. Ayo Mas, bergerak. Yo. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nanti belum duduk di tempatnya masing-masing, saya beri hadiah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan yang masih berdiri maju dulu. Mas Ezra maju dulu ke depan. Udah hitungan kelima.
Mas Rafael sini, maju depan. Ayo sini sih. Kamu tadi hitungan 5 belum menempati tempatnya. Ya sini dulu. Ini oke. Ayo sini pun. Rotok ini. Sekarang hadiahnya adalah menyanyi. Nah, harap nyanyi apa? Ya 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3 balon tuh boleh. Rupa-rupa. Terus sangat kacau. Tinggal 4 pegang alat bela. Sangat kacau apa sangat senang? Sangat kacau. Biasanya kan balon ora nopo-nopo didodoske terus seneng gitu ya. Ya silahkan duduk kembali, terima kasih. Kita lanjutkan untuk masing-masing kelompok, silakan untuk LKPD-nya bisa dikerjakan. Ya, nanti bisa menggunakan peraga di depan. Peraganya boleh di depan digunakan atau ini sudah saya siapkan di lantai ini, kalian bisa mencoba di sini nggih. Misalnya orangnya di sini. Ya. Bayangannya di mana? Mbak Ina coba. Kalau buatnya di sini, bayangannya di mana? Kamu tempati. Di sini loh buatin loh. Ini sumbu terhadap sumbu Y ya. Sumbu Y-nya di sini berarti Mbak Ina berada di situ. Ya, nah di situ. Ini bisa menggunakan alat peraga ubin ini lantai, bisa menggunakan alat peraga yang di depan. Silahkan boleh. Ya, waktu berdiskusi sekitar 10 menit saja nggih. Hanya 1 LKPD, silahkan ditentukan titik awalnya berapa, koma berapa. Terus gambarnya jangan lupa, gambar bayangannya di mana ya. Terus di situ titik bayangannya di mana? Yuk. Mau tidur atau mau belajar? Nah, yuk berempat, silahkan. Ini di hadapannya masing-masing. Yuk Mas Rafael sini, rodok maju lenggae. Yuk berdiskusi. Mas Danu dibuka LKPD-nya. Ya bersama-sama berdiskusi. Oke. Bisa? Ini berdua kak ini? Oh iya sih, berdua saja. Nggak apa-apa ya berdua ya, bisa ya? Dihidupkan ininya. Ini aja, Mas Billy pindah situ. Lah kamu kelompoknya mana? Mana? Itu sudah 4 loh. Mas Billy pindah sini saja. Sini yo, dibantu temannya karena di situ hanya 2 yang kebetulan satu kelompok tidak berangkat. Nih, sini. LKPD mana tadi? Diambil dulu. Nih ya, Mas Billy. Nah, situ ya bertiga. Nah, bertiga di situ. Nah, sini. Ternak pulpen. Duduknya mana? Duduknya sini. Yes. Bajunya dirapikan ini. Rapikan, sudah pakai dasi bagus. Sekarang dirapikan. Nah, ada yang menentukan titiknya, ada yang menentukan gambarnya, didiskusikan. Sudah tepat atau belum jawabannya, gitu nggih. Ya.
Ini demo kelas typing ya. Ya. Oke. Itu maksudnya garis Y sama dengan X. Ini nanti sebagai cerminnya yang kolom ini, garis ini Y sama dengan X. Titik awalnya di sini, bayangannya di mana? Nah, gitu ya. Oke. Ya? Apa? Ini berarti kan garisnya yang ini toh. Nah, sehingga gambarnya di mana? Aslinya ini titik awalnya. Berarti bayangannya di mana? Nah, ini udah pinter. Terus? Yang apanya? Yang awal atau yang bayangan? Titik awalnya ini kan? Titik awalnya berapa, koma berapa? Titik itu mulai dari koordinat apa? Koordinatnya yang X dulu apa Y dulu? X dulu apa Y dulu? Kalau koordinat titik itu X dulu, berarti berapa koma berapa? 1,2 itu titik awalnya. Terus bayangannya berapa koma berapa? 2,1. Pinter. Jadi koordinat titik itu di depan X-nya, belakang Y-nya gitu ya. Mas Billy kok kembali di sini? Ayo, ya di sana. Enggak, jatahmu enggak di sini. Ya. Nah, di sini. Nah. Ya. Ini sudah. Nggih. Gambarnya jadi ini terhadap sumbu apa dulu, nanti gambarnya titiknya di mana gitu. Oke. Nah, ini sudah ada pekerjaannya. Nah, diskusikan sama tidak dengan pekerjaan temannya gitu ya. Iya. Coba di sini seperti pekerjaannya Mbak Wima, ini ya misalnya ya. Titik awalnya kan tetap di sini. Walaupun dengan sumbu Y, titik awalnya ini. Walaupun dengan sumbu garis Y sama dengan X, titik awalnya sama. Jadi di empat-empatnya ini titik awalnya sama saja. Dapat cemburu tuh. Nah, titik awalnya sama. Nah, nanti dicerminkan terhadap sumbu apa, ditunjukkan garis apa, itu baru nanti ini ya. Sama semua saja. Jadi titik awalnya yang ini. Coba perhatikan dulu. Ini nggih di LKPD-nya di situ ada gambarnya ya. Nggih, ada gambarnya di situ. Nah, ini sebagai titik awalnya.
Titik awal dari semua pencerminan yang dicerminkan terhadap 4 garis istimewa. Jadi untuk titik awalnya semua sama di sini. Jadi dari baris pertama di LKPD-nya baris pertama titik awalnya ini, baris kedua juga titik awalnya ini, baris ketiga dan 4 titik awalnya ini. Baru nanti pada bayangannya kalian amati, bayangannya berada di titik yang mana gitu, ya. Yo, silakan. Tadi Mas ada satu kelompok yang titik awalnya tidak sama. Berarti di situ dari baris pertama sampai baris keempat titik awalnya sama dulu. Ya, di gambar itu. Oke. Nanti kalian amati perbedaannya. Perbedaannya pada bayangan. Oke. Berarti bayangannya tetap satu nopo Lihat di mana? Terhadap apa dulu? Sumbu X. Titik awalnya berapa koma berapa dulu? 1,2. Ditulis saja 1,2. Gitu. Terus kalau titik kita beri apa ini? Dikurung. Iya. Nah, terus kalau di sini terhadap sumbu X, berarti bayangannya berada di mana? Terhadap sumbu X ini wes bener, nggih. Berarti titiknya berapa koma berapa? Nah, gitu 1,-2. Terus yang ini tetap titik awalnya di sini. Titik awalnya ini saja. Nggih. Nah, ini nanti juga titik awalnya di sini juga. Iya. awalnya Sama nggih. Jadi bukan dilanjutkan bukan nggih. Titik awalnya tetap di sini. Iya. Nggih. Nah, ini juga titik awalnya semua sama. Yaitu di gambar ini. Di gambar ini. Kalau pas buat gini di video ya. Jadi semua sama dulu, ini titik awalnya. Mulai dari sini sama dulu. Nah, nanti baru bayangannya gitu ya. Ya, silakan. Apa? Ya, tadi. Jadi di sini kalau melihat 1,2, di sini negatif 1, berapa ini? Min 2 mana? Coba. Titiknya mana? Di gambar di sini juga digambar di titiknya di mana. Terus kamu lihat dari titik awal dan bayangannya bagaimana menjadi kesimpulannya di situ. Nggih. Ini literasinya bisa diambil dari buku ini, silakan ini dibaca. Ya. Nah, benar, ini titik awalnya kan di sini semua. Terus dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X-nya mana? Di sini. Berarti bayangannya di mana? Ini kan di sini cerminin. Kamu membayangkan kamu di sini. Berarti bayangannya tempundi. Nah, di titik saja. Titiknya di situ. Berarti titiknya berapa koma berapa? 1, negatif 2, iya. 1, negatif. Nah, seperti itu. Dan nanti terhadap sumbu Y-nya yang mana? Oh, ini. Nah, saya berdiri di sini, berarti bayangan saya dicermin di mana? Itu ya. Kesimpulannya kamu lihat antara titik awal dan bayangannya bagaimana ini. Ini ada 1,2, di sini ada 1, negatif 2. Ada perbedaan enggak? Di mananya? Berarti yang berubah yang belakang atau depan? Belakang. Berarti belakang berubah menjadi negatif atau kene positif, kene negatif, berarti itu
warna gitu kan ya. Yang belakang menjadi lawannya gitu boleh. Sudah? Selesai LKPD-nya? Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya ya. Nama anggota kelompoknya ditulis. Sudah untuk kelompok 2? Yang mana? Ini ya. Oke, ini LKPD-nya ini dulu. Oke, di sini. Ini garis 7,7 mana ini 7,7? Kamu buat sendiri. Buat titiknya sendiri. Iya. Oh, ini aja. Ini kita selesaikan yang ini saja. Jangan buat sendiri dulu. Jadi titik awalnya semua sama di sini. Ya, titik awalnya semua sama. Jadi mulai dari sini sampai sini titik awalnya ini dulu. Jangan diganti sendiri dulu ya. Salah satu saja nanti dibuat hasil diskusinya. Ini enggak apa-apa. Ini kamu berarti sudah bisa menemukan titik awal sendiri, kemudian bayangannya juga sudah menemukan ya. Oke. Sudah? Siap untuk presentasi ke depan ya? Boleh. Ini berarti bayangan dari mana terhadap sumbu apa? Sumbu Y. Ini pinter. Lanjutkan. Ya, Mas Andika paham? Nah, ikut diskusi biar paham. Apa Mbak Aini? Negatif X. Iya. Nanti titik awalnya menjadi I. Titik awalnya tetap sama ini. Titik awalnya di sini. Nggih, di sini. Titik awalnya di sini ya. Nanti terhadap sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan X-nya di sini. Tadi kan sudah ketemu ini toh, kok nggak ditulis kenapa? Nah, itu. Yang sudah ketemu ditulis dulu. Y sama dengan negatif X berarti berpindah di sini. Nek cerminnya di sini, aslinya di sini, berarti bayangannya di mana? Nah, gitu. Sudah buat kanvanya? Mas. Ya, dibuat kanvanya di sini. Ya. Mas Akbar kelompoknya mana? Ya, di situ saja dulu. Sudah? Ini disiapkan untuk presentasinya? Bahasanya yang bagus. Pripun? Terhadap apa? Garisnya ini. Berarti nek kamu di sini bayangannya kira-kira di mana? Nah, iya pinter, udah pinter itu. Nulisnya pripun? Maksudnya nulisnya pripun dia? Ini bayangannya di mana? Di sini kan? Di sini toh? Iya toh? Terus nulisnya apa maksudnya? Koordinat kartesius. Titiknya berapa koma berapa berarti? 2. Nah iya, 2,1. Sampun? Sudah siap presentasi? Ya. Sumbu Y mana? Sumbu Y-nya tunjukkan buati. Y. Bayangannya berarti negatif 1, bayanganmu kan ini toh Mas? Kok sampai negatif 2 ini? Negatif 1, nah gitu kok sampai sini. Nah, bisa ya? Yeah. Ya, silahkan
Maju ke depan. Sudah dikirimkan hasilnya? Sudah ya. Berarti kelompok Mbak Alina ya. Oke. Kirimkan WA-nya Bu Hati. Nanti akan saya tampilkan depan. Apanya? Oh iya benar. Sudah dikirim ya. Ya Mbak Alina siap mempresentasikan? Ini mau melayu lagi. Yang ini ya 5152. Oke. Kita buka. Bentar. Coba kita lihat. Nah ini untuk kelompoknya Mbak Alina. Hasil diskusinya bisa dipresentasikan ke depan. Yuk. Sama kayak Alin. Boleh, ya, dikirimkan saja. Kirimkan ke WA-nya Bu Hati. Ya, silakan, enggak apa-apa. Tinggal baca aja. Titik aslinya sekian, bayangannya, ya bisa, silakan. Sebentar, tak kasih mic dulu. Biar ini ya. Halo guys, gitu ya. Ya, boleh. Kurang dulu. Salam dulu seperti biasa dari kelompok mana? Saya Alina, mewakili kelompok. Agak maju depan situ. Ya, bisa sambil menunjukkan itu ya. Oke, perhatikan. Untuk kelompok yang lain, di sini Mbak Alina akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 6. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 6. Agak keras sedikit. Garis pencerminannya sumbu X, titik awalnya 1,2, bayangannya 1, negatif 2. Kesimpulan 2 positif berubah menjadi 2 negatif. Sumbu Y, titik awal 2,1, bayangan negatif 2,1. Kesimpulan kebalikan dari sumbu X. Sumbu Y sama dengan X 7,7, bayangan negatif 7, negatif 7. 7 positif berubah menjadi 7 negatif. Sumbu Y sama dengan negatif sumbu X. Titik awal negatif 7,7, bayangan 7, negatif 7. 7 negatif berubah menjadi 7 positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar di situ dulu. Sekarang untuk kelompok lain yang menanggapi dari kelompoknya Mbak Alina atau dari presentasinya Mbak Alina, silakan. Yo, ada tanggapan? Mas Abdan, ada tanggapan? Atau pertanyaan atau kritikan, saran, silakan. Mas Akbar boleh memberi pertanyaan sing angel, boleh, silakan. Ya. Ada mungkin dari yang lain? Mas Abdan ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan Mbak Dewi. 7,7-nya dari mana Mbak Alina? Nah ini pertanyaannya nggih. 7,7-nya dari mana? Dari garis Y sama dengan X. Kamu menentukan 7,7-nya itu ada di LKPD atau kamu menentukan sendiri? Menentukan sendiri. Oh, ternyata menentukan sendiri. Menentukan titik awalnya 7,7 gitu.
Kemudian mendapatkan bayangan berapa Mbak Alina? Negatif 7, negatif 7. Negatif 7, negatif 7. Jadi Mbak Alina menentukan sendiri gitu ya Mbak Dewi ya. Oke. Ada yang lain? Tanggapan yang lain? Ya. Kalau di kelompoknya Mbak Dewi di baris yang ketiga itu titik awalnya berapa? 1,2 ya 1,2 berarti ada perbedaan di situ nggih. Kalau Mbak Dewi sama satu kelompok itu menentukan titik awalnya dari gambar awalnya. Kalau di Mbak Alina ini gambarnya ditentukan titik awalnya sendiri gitu. Jadi ada perbedaan di situ nggih. Oke, enggak apa-apa boleh. Ada tanggapan lain? Tidak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Alina, kita beri aplaus untuk kelompok 6. Khususnya untuk Mbak Alina yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke. Ya. Jadi ini sudah ada penilaian presentasi hasil diskusi kelompok ini. Jadi yang sudah maju presentasi kelompoknya sudah ada, yang menanggapi pun juga sudah ada penilaiannya gitu nggih. Nah, sekarang untuk kelompok lain silakan yang sudah mengirimkan hasil diskusinya. Ini tadi untuk Mbak Alina nggih. Sekarang coba saya cek lagi untuk WA-nya. Mas Abdan ini sudah ada Mas Abdan, kita lihat. Iya. Kok sama ya? Oh, sama. Iya. Yang lain. Ini saya lihat sama ini. Ternyata menghasilkan hasil presentasi yang sama dan aplikasinya juga sama. Ya, coba yang lain kirimkan dulu WA-nya sambil saya menilai hasil kinerja kelompok kalian. Nah, ini ya, jadi hasil kinerjanya bagaimana kita dari penilaian. Ya, garis Y sama dengan negatif X-nya yang ini. Nah, kalau di sini berarti bayangannya gimana? Jadi kan membentuk ini toh seperti ini. Berarti ini membentuk apa? Sudut-sudut atau agak lurus dengan cerminnya gitu toh kemarin sifatnya. Jadi kalau di sini kira-kira gimana? Ambil saja. Nah, terus kan jaraknya ini sama dengan ke sini ya. Mbak, tolong di video teman-temannya yang sangat aktif ya. Ya, di sini. Nah, ini teman-teman kita yang sangat aktif ini ya. Nah, coba saya nilai untuk kinerja kelompoknya. Kita lihat mana hasilnya. Hasil diskusinya yang mana ini? Kan nggak usah diakon, kalian belajar. Mau diakon nggak mau, nggak boleh. Masa nggak diakon? Kita lihat hasilnya mana? Oh, HP-nya habis. Sudah? Yang mana? Yang mana? Titiknya mana dulu? Cerminnya mana? Cerminnya yang mana dulu? Tunjukkan. Cerminnya yang mana? Berarti pengen lihat cerminnya toh? Mau dicerminkan terhadap apa dulu? Y sama dengan X mana cerminnya? Cerminnya ini ya ini.
Nah, nek kowe ngadeg nang kene, berarti bayanganmu di cermin di mana? Nah, pinter no. Masa dadak dicedhaki buat itu. Pede aja, percaya diri. Nggih. Nih mana ini tadi sudah bagus nggih, sudah ada presentasinya. Terus yang hasilnya yang mana yang mau kamu nilaikan? Nih hasil kinerja kelompoknya yang mana? Ini ya. Oke. Nih. Nah yang rapi. Terus ini kurang yang ini ya, yang 2 baris belum digambarkan di sini. Gitu, nanti silakan ditambahin ya. Bagus. Selesai lebih dulu berarti kerjasamanya luar biasa ya. Jam berapa ini? Nggih, untuk selanjutnya silakan untuk postesnya dilihat. Ya. Coba ini, yuk kita bahas sebentar ya. Untuk hasilnya, ini tadi KPD kalian, nih kita hasilnya di sini. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, kira-kira di mana? Kita pakai ini lagi ya. Yuk, bisa ke depan. Ini titiknya di sini. Titiknya di situ, dicerminkan terhadap sumbu X, kira-kira bayangannya di mana? Ya, bayangannya di mana? Silakan Mas Habib. Yuk, bayangannya di mana itu? Pasangkan terhadap sumbu X. Mas Habib tadi sudah ya, enggak apa-apa. Yuk. Yeah. Terhadap sumbu X. Nah, di situ tadi hasilnya di situ nggih. Kemudian titik awalnya tetap sama di sini. Yang kedua dengan sumbu apa? Sumbu Y, nggih, sumbu Y. Mbak siapa iki? Mbak Yuni. Oh, tolong. Tadi belum ya? Ya, terhadap sumbu Y, kira-kira di mana bayangannya? Titiknya di sini, nggih. Titik bayangannya, ini aslinya di sini, berarti bayangannya terhadap sumbu Y. Bayangannya di mana? Bisa? Coba dipasangkan dulu. Oke, tepat tidak ini terhadap sumbu Y? Tepat ya? Tepat sekali. Jadi di sini bayangannya. Nah, sekarang rodok menceng-menceng. Terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Nah, terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Mbak Sinta, di mana bayangannya? Nih. Tadi kan sudah dikerjakan di situ ya. Jadi titik aslinya di sini. Terhadap garis ini, bayangannya di mana? Nih. Sumbu cerminnya ini. Titik awalnya ini. Berarti untuk bayangannya di mana? Di mana? Silakan dipasangkan. Ditempelkan. Oke. Untuk Mbak Sinta, titik awalnya di sini. Cerminnya Y sama dengan X. Bayangannya di sini. Tepat tidak? Tepat betul? Betul. Yuk silakan Mas Reza untuk menggantinya, memperbaiki. Yuk silakan.
Nah ini, jadi ini garisnya cerminnya Y sama dengan E. Kalau titik awalnya di sini, maka bayangannya di sini gitu ya. Lanjut, yang keempat. Titik awalnya di sini, di cerminnya berada garis Y sama dengan negatif X. Mas Adnan, silahkan ke depan. Yuk, pasangkan ini bayangannya bertempat di mana? Ya, Mas Adnan, silahkan. Nah, ini contoh yang bagus sekali untuk kedisiplinan ya. Ya. Kenapa kok bagus sekali? Seragamnya rapi ya. Iya, rapi sekali. Rapi sekali. Ya, bayangannya di mana? Cerminnya ini Mas, Y sama dengan negatif X. Berarti bayangannya di mana? Ayo dilihat saja, tidak usah lihat temannya. Nah, ini titik aslinya. Kamu bayangkan, titik aslinya di sini. Cerminnya neng kene, kowe neng kene, cerminnya neng kene, berarti neng endi? Di mana? Tambah saja. Oke. Nah, ini Mas Adnan kalau bercermin, orangnya di sini, cerminnya di sini, bayangannya Mas Adnan di sini. Ini menurut Mas Adnan, ya. Coba untuk yang lain sudah tepat tidak? Sudah tepat belum? Sudah tepatkah? Belum. Coba Mbak Dewi dibetulkan. Silakan. Ya. Nah, tadi di sini berarti bayangannya di mana? Ya, silakan. Ya, sebentar. Ya, silakan pasangkan. Di mana yang tepat di mana itu? Di situ? Coba kita lihat. Di sini dengan di sini. Kemarin salah satu sifatnya adalah dari garis bayangan dan aslinya itu tegak lurus dengan cerminnya. Kalau di sini berarti tegak lurus tidak? Betul. Ya, satu lagi yang bisa membetulkan. Kurang sedikit. Yuk, gimana? Mbak Kesa mungkin, Mbak Nesa? Mbak Nesa boleh, silahkan yuk. Tegak lurus. Di sini berarti di garis gitu ya. Di mana ini? Ya Mbak Nesa. Kurang sedikit tadi Mbak Dewi ya. Nih. Di mana? Nggak usah lihat yang lain, lihat kamunya saja. Agak sini garisnya enggak rakit Pak. Nah, yuk. Gimana kira-kira? Deng. Di situ? Cerminnya di sini, kamu di sini, bayangannya di sini. Jarak antara cermin bagaimana? Belum sama ya? Yuk, Mbak ini boleh. Ya silakan. Ini yang terakhir ini agak lama ini, boleh ya, Mbak ini. Ya. Nah, kira-kira di mana bayangannya? Ya, di situ ya. Coba kita lihat. Nah ini, di sini dia. Dia berada di sini, ya. Tepatnya di situ. Untuk Mbak ini kita beri tepuk tangan, sudah betul, ya. Yaitu salah satu pembelajaran kita bagaimana kita menentukan bayangan dari titik-titik asli yang dicerminkan terhadap 4 garis istimewa. Oke, selanjutnya nih ya, yang tadi sudah dipresentasikan oleh salah satu. Nah, kesimpulannya apa di sini?
Kesimpulannya kira-kira apa? Tadi sudah disimpulkan oleh kelompoknya Mbak Alina, di mana titik AC, titik awalnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka di sini yang berubah yang belakang menjadi lawannya. Tadi untuk Mbak Alina sudah betul. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y yang titik awalnya X, Y di situ tadi di KTP kalian ternyata yang berubah adalah yang depan atau yang X-nya. Ini menjadi lawannya, ngeten. Yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ternyata dia hanya terbalik saja, tadi 1,2 menjadi 2,1 ini. Jadi dibalik, yang belakang menjadi di depan, yang depan menjadi di belakang, hanya dibalik saja. Sedangkan pada refleksi garis Y sama dengan negatif tadi ketemunya berapa? Titik awalnya 1,2, ternyata untuk kita lihat untuk hasilnya ternyata negatif 2, negatif 1. Berarti yang berubah yang mana? Dua-duanya berubah. Semula yang depan 1 menjadi di belakang 1, ya di belakang 1 ini, tapi negatif. Yang belakang 2 di titik awalnya, ternyata yang di bayangannya negatif 2 di depan nih. Sehingga untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, ini ditemukan bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Dibalik dulu baru lawannya. Ngerti nggih? Ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dari kesimpulan ini bisa diamati dulu sebentar sebelum kita ke pendalaman materinya. Kalian akan mengerjakan soal pendalaman materi. Lembar pendalaman materi dibuka, kerjakan soal berikut ini. Nah, ini. Nih, yang nomor 1, bayangan titik P 2,5 yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah, pilih bayangannya berapa, koma berapa. Yang kedua, bayangan titik A negatif 6,7 apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, yang mana? Ya, kerjakan dulu, masih di tempatnya dulu. Di lembaran postes, ya, lembaran postes dikerjakan dulu. Kasih namanya masing-masing karena mandiri ya, kerjakan secara mandiri. Postesnya dibuka dulu. Postesnya ini lembar postes. Nih. Boleh makan. Yang pendalaman materi dulu. Mana? Yang disilang mana? Disilang pada duduk dulu, sit down please. Tadi sudah ada satu kelompok, sekarang ke pendalaman materi. Ya. Yang ini dikerjakan dulu. Gampang deh, mudah ya untuk pencerminan ya. Kita lihat jawabannya, silahkan dicek pekerjaannya masing-masing. Yang pertama, jawaban yang tepat adalah pinter. Jadi di sini titik P-nya A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ini seperti tadi kalian amati, yang depan menjadi lawannya. 2,5 bayangannya negatif 2,5. Yang nomor 2 jawabannya juga yang A, betul? Yang apa? Nah, ini
saya ini nggih kuncinya yang A, kalian nggarapke yang A itu nggih. Nih. Terus untuk lembaran postes. Nah, ini silakan dikerjakan dulu. 5 menit saja. Nomor 2 yang betul yang mana ini? Y negatif X. Tadi apa? Dibalik terus lawannya. Nah, negatif 7,6. Pinter loh. Prosesnya silakan dikerjakan. Hanya 2 nomor. Yang satu diketahui bayangan titik itu ya. 3 sini berarti. Yes, di ini dulu. Ya. Nah ini tadi. Terhadap sumbu X berarti bayangannya berapa, koma berapa. Ini terhadap sumbu apa? Y sama dengan negatif X loh, ini loh, terhadap ini loh. Berarti nanti kan bayangannya di sini gitu ya. Sampun, kalau sudah prosesnya selesai, refleksinya silahkan. Refleksi diri kalian sendiri, kemudian refleksi untuk teman kalian tadi yang presentasi, dan refleksi untuk Bu Wati. Nih, silahkan diisi untuk lembar refleksinya. Ini yang 5-nya mana? Andi, ini. Limanya yang mana? Limanya berarti yang sumbu Y-nya kan? Nah ini kan nggak usah digambar, yang digambar yang bawah. Ini tinggal kamu menentukan bayangannya, titik aslinya ya. Ini diketahui bayangannya menentukan titik aslinya. Kamu mau mencoba di sini boleh, negatif 3,5 yang mana? Titik dulu. Nah ini bayangannya. Nah bayangannya di sini, titik aslinya di mana? Terhadap sumbu X nya. Pinter. Berarti berapa koma berapa itu? Pinter, iya. Sudah refleksinya sudah ya? Nggih, mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini bermanfaat untuk semuanya. Kita lanjut pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari masih pencerminan untuk garis yang lain, yaitu garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Kita akan mempelajari itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah belajar. Terima kasih untuk kalian yang sudah aktif dalam pembelajaran ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.